materi yang sama dengan materi yang berbeda. Sebentar nanti Ibu akan tayangkan slide di fokus ini, kemudian Anda perhatikan dengan baik. Setelah Anda mengamati slide itu, kemudian Anda dapat melihat atau menentukan kira-kira materi kita yang akan kita pelajari pada pagi hari ini itu materi apa, ya. Jadi buat Anda sebentar, Anda menentukan atau menetapkan materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Perhatikan ya. Perhatikan secara bersama. Perhatikan ya gambarnya itu anak-anak pemulung, gambar anak pemulung. Kemudian yang ini pembantu rumah tangga yang teraniaya. Kemudian ini dengan jalanan seorang anak yang mengalami ini mengais sedikit untuk menjadi kiri kanan. Kemudian ini anak-anak yang membawa kendaraan di bawah umur dan berboncengan sampai 4 orang, ya. Kemudian seorang kepala rumah tangga yang mungkin membuat sampah di sungai, padahal sungai itu kan bukan tempat untuk membuang sampah. Itu sudah disediakan oleh pemerintah, jadi sudah ada tempatnya untuk kita membuang sampah di sungai itu. Dan ini razia yang dilakukan oleh pihak kepolisian kepada masyarakat dalam hal penertiban ini bukan razia corona ya, tapi ini razia STNK dan lain-lain. Dan ini kegiatan dilakukan oleh mahasiswa, dan hal ini bisa Anda lihat dalam aktivitas pada demonstran yang sering terjadi, dan mungkin yang kemarin terjadi demonstrasi ya yang dilakukan oleh mahasiswa maupun organisasi lain kepada pihak DPR dan kepada pemerintah, ya. Nah, itu tayangan yang bisa Anda lihat, bisa Anda mengenali dari apa yang sudah ditayangkan. Siapa kira-kira yang bisa menentukan materi apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Silakan. Perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Berikan aplaus dulu untuk saudara Muti. Jauh buat dari gambar-gambar yang ada tadi itu yang memang itu ya perbuatan yang memang melanggar hukum, ya. Tapi mungkin ada yang lebih cepat lagi. Kasus-kasus pelanggaran HAM. Jadi itu kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Kenapa dulu untuk saudara Ayu? Jadi hal apa yang hampir mendekati materi kita pada pagi hari ini? Mungkin ada jawaban yang lebih sempurna lagi? Silakan, saudara Sakina. Kasus-kasus pelanggaran hak dan peningkatan kewajiban warga negara. Oke, jawaban yang paling tepat. Kenapa sih yang paling sempurna? Materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yaitu tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Itu materi kita. Jadi kalau seandainya dikaitkan dengan gambar-gambar yang tadi, itu semua termasuk perbuatan-perbuatan yang melanggar atau kasus perbuatan yang melanggar
hak dan peningkatan kewajiban warga negara. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama itu siswa dapat menjelaskan penyebab pelanggaran hak dan peningkatan kewajiban warga negara. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan contoh kasus pelanggaran hak warga negara. Dan yang ketiga, siswa dapat menyebutkan contoh kasus peningkatan kewajiban warga negara. Itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai atau yang akan Anda capai pada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya. Nah, sebelum kita berlanjut pada pembahasan materi lebih lanjut, nah, ketua kelas mungkin ada yang di sekolah hari ini. Siapa? Oke, Afrizal dan Rohim. Alfa atau izin atau Alfa? Dan insya Allah besok mereka bisa melaksanakan pembelajaran kembali dan bergabung dengan Anda semuanya. Kita doakan ya semoga mereka cepat beraktivitas kembali. Baik, sebentar nanti kita akan membentuk kelompok komunikasi gambaran tentang kegiatan kita sebentar. Itu kita akan membentuk kelompok di mana kelompok itu dibagi dalam 3 kelompok. Nah, masing-masing kelompok itu akan membahas materi yang berbeda, kemudian akan dipresentasikan di dalam kelompok itu sendiri. Nah, adapun metode yang akan dipakai pada pagi hari ini yaitu adalah metode kooperatif learning atau namanya itu kerjasama pembelajaran dengan sistem kerjasama atau sistem kelompok dengan menggunakan pendekatan mikir. Pendekatan mikir itu artinya mengamati, siswa itu mengamati, ya, kemudian mengkomunikasikan, ya, kemudian mempresentasikan, ya, kemudian terjadi refleksi di situ. Nanti refleksi sebentar itu di akhir pembelajaran kita. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Kita lanjut. Ibu kasih waktu 2 menit ya, 3 menit Anda membentuk kelompok. Kelompok itu jangan diacak ya, tapi ya laki-laki 1 kelompok, perempuan bentuk 2 kelompok. Ya, kasih waktu 3 menit mulai dari sekarang. Ayo. Kelompok 2, 4, 6, 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 8, 9. Jadi ini ada materi dari sesuai dengan materi kita pada pagi hari ini. Nanti masing-masing kelompok akan mendapatkan materi yang berbeda, didiskusikan, kemudian nanti dipresentasikan. Ya, di kelompok 1, kelompok 2. Kasih waktu diskusi 10 menit ya, 10 menit diskusi 10 menit ya, 10 menit diskusi membahas materi yang sudah dibagikan di situ ya. Dimulai dari sekarang ya. Ada
kendala tidak dalam diskusi ini? Ferdi. Jadi untuk kelompok 3 aman ya? Kelompok 2 mana? Ada kendala yang dihadapi? Oke, baik. Kelompok 1 ada masalah? Ada? Nah, sekarang kita masuk pada presentasi. Ya. Masing-masing kelompok nanti akan mempresentasikan hasil diskusinya. Nanti presentasinya itu di dalam kelompok saja, datangnya ke depan. Waktu diskusi sekitar 10 menit ya. Sekarang waktu 23, jadi 10 menit kita pakai untuk diskusi kelompok. Untuk mempersingkat waktu, kita persilakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang pertama, sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Yang kedua, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, sikap tidak toleran. Yang keempat, penyalahgunaan kekuasaan. Yang kelima, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Yang keenam, penyalahgunaan teknologi. Demikian, jika ada pertanyaan dari kelompok 2 dan 3 kami persilahkan. Kita perkenalkan dulu kelompok 1. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok 2 atau kelompok 3? Oke, itu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang bertanya kepada kelompok 1. Itu jelaskan faktor penyalahgunaan kekuasaan itu seperti apa. Sekian itu pertanyaan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Penyalahgunaan kekuasaan. Di dalam masyarakat terdapat banyak kekuasaan yang berlaku. Kekuasaan di sini tidak hanya menunjuk pada kekuasaan pemerintah, tetapi juga bentuk-bentuk lain yang terdapat di dalam masyarakat. Salah satu contohnya adalah kekuasaan di dalam perusahaan. Para pengusaha yang tidak mempedulikan hak-hak buruhnya jelas melanggar hak warga negara. Oleh karena itu, setiap penyalahgunaan kekuasaan mendorong timbulnya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Ya, itu jawaban dari kelompok 1. Ada lagi pertanyaan? Dari kelompok 3? Oke, silakan Ferdi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kementerian pendidikan. Pertanyaannya adalah, coba Anda jelaskan faktor sikap tidak toleran itu seperti apa? Ya, itu pertanyaan dari kelompok 3. Silakan dari kelompok 1 ada yang mau ditanggapi atau dijawab pertanyaan kelompok 3? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Sikap tidak toleran adalah sikap ini yang akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap ini pada akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan pelanggaran kepada orang lain. Ya. Sekian jawaban dari kami. Itulah jawaban dari kelompok
Bisa diterima, sudah Ferdi? Kelompok 3? Oke, beri apa dulu untuk kelompok 1, Bu? Itulah hasil presentasi dari kelompok 1. Kita lanjut ke kelompok 2. Siapa dipersilakan untuk kelompok 2? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2 yaitu dengan judul materi contoh kasus pelanggaran hak warga negara. Pelanggaran terhadap hak warga negara bisa kita lihat dari kondisi yang saat ini terjadi. Misalnya, yaitu 1. Proses penegakan hukum masih belum optimal. 2. Saat ini tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di negara kita masih cukup tinggi. Yang ketiga, makin melebarnya kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan, pemerkosaan, dan lain-lain. Yang 4, masih terjadinya tindak kekerasan mengatasnamakan agama. Yang kelima, angka putus sekolah yang cukup tinggi. Dan yang terakhir, pelanggaran hak cipta. Sekian materi dari kami, mungkin ada pertanyaan dari kelompok 1 dan 3. Oke, demikian hasil presentasi dari kelompok 2. Mungkin ada tanggapan dari kelompok 1 maupun kelompok 3. Kelompok 1 ada? Ada di kelompok 1? Oke, dipersilakan kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Langsung saja pertanyaan saya di sini adalah, tolong jelaskan apa itu pelanggaran hak cipta. Sekian pertanyaan dari saya. Ya, itulah pertanyaan dari kelompok 1. Mungkin dari kelompok 2 yang bisa menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 dengan pertanyaan pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta misalnya peredaran VCD atau DVD bajakan, perilaku plagiat dalam membuat sebuah karya dan sebagainya. Mungkin bisa jawaban dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa dulu untuk kedua? Itulah presentasi dari kelompok 1 maupun kelompok 2. Kita lanjut ke kelompok 3. Presentasi dari kelompok 3. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya akan membacakan hasil diskusi kami sebagai berikut. Pengingkaran kewajiban warga negara banyak sekali bentuknya, mulai dari sederhana sampai yang berat. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Membuang sampah sembarangan. 2. Melanggar aturan berlalu lintas, misalnya tidak memakai helm mengemudi tetapi tidak mempunyai surat izin mengemudi, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas berkendaraan tetapi tidak membawa surat tanda nomor kendaraan, STNK, dan sebagainya. 3. Merusak fasilitas negara, misalnya mencoret-coret bangunan milik umum, merusak jaringan telepon. 4. Tidak menyebar pajak kepada negara seperti pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, retribusi parkir, dan sebagainya. 5. Tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, misalnya mangkir dan kegiatan miskamling. Sekian dan terima kasih. Itulah hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil di kelompok kita pada pagi hari ini, mungkin dari hasil diskusi tadi ada yang bisa memberikan kesimpulan, tapi sebelum kita menyimpulkan materi kita, Ibu kasih semangat dulu. Jadi kalau kita menyimpulkan secara bersama materi kita pada pagi hari ini, marilah kita berdiri bersama-sama. Ya.
kita sama semangat ya, supaya bisa menikmati semangat kita bisa lagi dalam menerima materi pada pagi hari ini. Baik, dan tepuk tangan 1 kali, 2 kali, 3 kali, tepuk tangan 2 kali, 1, 2, 3, 2, 1, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 3. Oke, selesai. Baik, sekarang kita lanjut dengan kita akan menyimpulkan materi kita. Mungkin ada yang bisa memberikan kesimpulan dari semua materi yang sudah didiskusikan tadi. Ya, oke, silakan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil kesimpulan yang saya dapatkan dalam diskusi kali ini. Kesimpulannya, seseorang tidak akan hidup nyaman dan tentram di bidang apapun, karena dengan adanya pelanggaran dan pengingkaran, maka orang itu akan sulit di dalam menjalani suatu individual. Intinya, jika ingin tentram dan menang di dalam penjajahan, penuhi hak dan kewajibannya atau setarakan, tentu juga dengan sikap jujur. Maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi demikian hasil kesimpulan dari saudara Ija. Kesimpulannya cukup bagus dan baik, itu menurut versinya dia, tapi memang itu sudah masuk sudah hampir sesuai dengan materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Jadi ada pun kesimpulan materi kita pada pagi hari ini, yaitu terus sebagai warga negara kita dapat mengetahui posisi kita sebagai warga negara yang baik, sehingga kita dapat menghindari perbuatan-perbuatan yang melanggar hak dan peninggalan kewajiban warga negara, sehingga ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat dapat intinya itu adalah bahwa setiap masyarakat dia harus tahu hak dan kewajibannya itu seperti apa. Kalau hal itu disadari oleh setiap masyarakat, insya Allah mungkin kasus-kasus pengingkaran kewajiban pelanggaran hak warga negara itu tidak akan pernah terjadi. Kenapa sampai pelanggaran itu terjadi? Karena tadi masyarakat itu sudah tahu, menyadari betul posisi dan kedudukan dia sebagai warga negara, sehingga dari situ berimbang pada pelaksanaan hak dan pengingkaran kewajiban tadi akan terjadi, sehingga kasus-kasus pelanggaran itu akan terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, itu kesimpulan materi kita pada pagi hari ini, ya. Kita menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini secara bersama-sama. Nah, Ibu akan memberikan refleksi dari materi kita yang sudah saya jelaskan. Ya. Adapun pertanyaannya yang pertama, apa yang Anda pelajari pada hari ini? Silakan. Harus saja. Silakan. Yang saya pelajari hari ini yaitu kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Terima kasih. Berikan apa dulu untuk saudara? Yang kedua, pertanyaan yang kedua, apa manfaat materi yang dipelajari pada pagi hari ini? Manfaatnya kita dapat mengetahui contoh kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ya, terima kasih. Berikan aplaus dulu untuk saudara Lisna. Dan pertanyaan yang ketiga, bagaimana proses belajar kita pada pagi hari ini? Ya, silakan. Hari ini belajar menyenangkan dan penuh dengan semangat. Terima kasih. Jadi pembelajaran kita pada pagi hari ini penuh dengan semangat
dengan inovasi dan kreativitas siswa yang begitu baik dengan minat yang cukup tinggi, insya Allah materi yang diberikan itu bisa dipahami oleh semua siswa. Oke, kita alhamdulillah sudah menyelesaikan pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan kita melaksanakan kesimpulan secara bersama-sama. Insya Allah minggu depan kita akan melaksanakan pembelajaran kembali dengan materi yang berbeda. Nah, untuk mengevaluasi, untuk menguji pemahaman Anda sekalian, pemahaman siswa tentang materi kita, maka Ibu akan memberikan evaluasi atau uji materi yang terkait dengan materi yang sudah dijelaskan tadi atau didiskusikan tadi. Baik, adapun evaluasinya, soalnya itu yang pertama, siapa yang bisa menjelaskan atau menyebutkan penyebab terjadinya kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara itu terdiri dari 6 poin, yaitu poin pertama, sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri, dan yang kedua, rendahnya kesadaran dan berbangsa bernegara. Ketiga, sikap toleran. Yang keempat, penyalahgunaan kekuasaan. Yang kelima, ketidaktegasan aparat penegak hukum, dan yang keenam, penyalahgunaan teknologi. Terima kasih. Demikian jawaban dari saudara Irfan. Mungkin bisa diberikan aplaus kepada saudara. Pertanyaan yang kedua, coba Anda sebutkan contoh kasus pelanggaran hak warga negara. Silakan. Kasus pelanggaran hak warga negara tentunya proses penegakan makin dalamnya kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan rumah tangga dan sebagainya. Keempat, masih terjadinya tindak kekerasan mengatasnamakan agama. Kelima, angka putus sekolah yang cukup tinggi. Yang terakhir, pelanggaran hak cipta. Demikian jawaban dari saudara Yuyun Hasanah. Berikan aplaus juga kepada saudara Yuyun. Dan pertanyaan yang ketiga itu, siapa yang bisa menyebutkan contoh kasus pengingkaran kewajiban warga negara? Saya saja. Kasus pengingkaran kewajiban warga negara, di sini ada 6 poin. Yang pertama, membuang sampah sembarangan. Yang kedua, melanggar aturan berlalu lintas. Yang ketiga, merusak fasilitas negara. Yang keempat, tidak membayar pajak pada negara. Yang kelima, tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Terima kasih. Itu jawaban dari saudara Waida terkait dengan materi kita pada pagi hari ini. Berikan aplaus juga untuk saudara Waida. Nah, dengan berakhirnya ketiga pertanyaan tadi, maka beradaptasi seluruh rangkaian kita, perbincangan kita pada pagi hari ini. Setelah mungkin kita bertemu kembali di minggu depan. Sebelum kita menutup pembelajaran kita, marilah kita semua berdiri dan kita menutup kegiatan kita ini dengan membaca surat Al-Asr yang dipimpin oleh ketua kelas. Teman, sebelum kita menutup kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita membaca surat Al-Asr. Amin. Ya, dengan baiknya pembacaan surat Al-Asr tadi, maka beradaptasilah seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hentak kaki satu kali. Hentak kaki satu kali. 2 kali. 3 kali. Hentak kaki 2
kasih semuanya, insya Allah kita berikan kembali. Ya, makasih.